Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kita Risalatul Muawanah masih tentang pentingnya menjaga waktu. Masih tentang disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wala yanbaghi an tastaghrika jami'a awqatika biwirdin wahid. Dan tidak sepantaslah oleh bahwa engkau habiskan akan semua waktumu biwirdin wahid dengan satu wirid. Wa in kana afdalal awradi masalan. Sekalipun ada ianya wirid itu afdalal awrad, itu seutama-utama wirid. Itu misalkan masalan. Jadi beliau menganjurkan kemarin yaitu kita harus disiplin membagi waktu. Setiap waktu itu kita tentukan satu wirid, satu kegiatan yang harus kita lakukan. Di sini beliau mengingatkan kita tidak sepantasnya kita menghabiskan semua waktu kita dengan satu macam wirid, satu macam kegiatan. Ya wirid sebenarnya kegiatan yang rutinitas kita, baik menyangkut dengan zikir ataupun bukan zikir, itu wirid. Ya sepantasnya semua waktu kita isi dengan satu macam wirid. Sekalipun wirid itu wirid paling utama misalkan. Artinya misalkan baca Quran, jangan baca Quran sepanjang hari. Ya. Apalagi kerja sepanjang hari. Wirid kita kerja itu lebih parah lagi, 24 jam kerja. Akhirnya hal-hal yang lain gak sempat kita lakukan. Jangan. Kenapa? Fatafutuka bizalika barakatu ta'addudil awradi wa tanakuli fiha. Maka luput akan dirimu dengan sebab demikian. Demikian menghabiskan semua waktu dengan satu wirid. Maka luput akan dirimu dengan sebab demikian barakatu ta'addudil awrad. Oleh keberkatan bermacam-macam wirid. Watanakuli dan keberkatan berpindah-pindah dalamnya wirid. Jadi wirid itu memang banyak karena berkahnya banyak. Setiap wirid itu ada berkahnya sendiri-sendiri. Berpindah-pindah dari satu wirid ke wirid yang lain juga ada berkahnya. Jadi kalau kita dalam semua waktu kita 24 jam kita isi dengan satu wirid, maka berkah dari banyaknya wirid, berkah berpindah dari satu wirid ke wirid yang lain tidak kita dapatkan. Nah, kenapa kita harus pindah-pindah dari satu wirid ke wirid yang lain? Harus kita wirid semua. Kenapa? Fa inna likulli wirdin asaran fil qalbi wa nuran wa madadan wa makanatan minallahi laisat li ghairih. Karena bahwa sungguh bagi setiap wirid itu ada pengaruh, ada bekasnya. Fil qalbi dalam hati, wa nuran ada cahayanya, wa madadan ada limpahan Allah, wa makanah ada kedudukan minallah dari Allah, laisat yang tidak ada ianya semua kedudukan tadi li ghairihi bagi selainnya wirid. Kenapa kita harus berpindah dari satu wirid ke wirid yang lain? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil dan segala macam wirid-wirid. Kenapa kita harus pindah? Karena setiap wirid itu punya pengaruh dalam hati. Setiap wirid ada cahayanya, ada mengandung madat. Ya, jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah di balik zikir itu ada kedudukan di sisi Allah yang tidak ada bagi wirid yang lain. Cuma kadang kita tidak menyadarinya pengaruh wirid itu terhadap hati kita. Kecuali kalau kita sudah muwadhabah terus-menerus, maka lama-lama kita akan paham ternyata semua wirid ada efeknya, ada asarnya. Wa aidan dan pula alasan kenapa kita jangan berada dalam satu wirid. Kita harus berpindah-pindah. Kenapa? Dan pula izan taqalta, iza intaqalta ini ketinggalan alifnya mungkin. Izan taqalta min wirdin ila wirdin amanta bizalika minas sa'amah wal kasali. Apabila engkau berpindah dari satu wirid kepada wirid yang lain, amanta niscaya engkau akan aman, engkau selamat bizalik dengan demikian berpindah-pindah minas sa'amati daripada bosan wal kasali dan malas. Nah, kalau kita berpindah dari satu wirid ke wirid yang lain, kita akan aman, gak akan bosan, gak akan malas. Karena kalau itu aja kadang timbul kebosanan. Sama seperti kita belajar. Kalau kita belajar, kita baca kitab itu aja. Itu kadang mata kita cepat lelah, bosan pikiran. Makanya kita ganti-ganti dari satu kitab ke kitab yang lain. Begitu juga dalam berzikir. Jadi zikir itu harus kita ganti-ganti.
Nah, supaya kita selamat daripada bosan dan malah, karena bosan ini bahaya. Kalau kita udah kena penyakit bosan bahaya. Wa minadh dhajri wal malal, dan supaya engkau selamat daripada mengeluh dan malal. Malal itu ya lemah juga atau bosan. Minadh dhajri mengeluh, wal malali masih artinya bosan. Qala Ibnu Atha, qala Ibnu Athaillah Syadzili rahimahullahu taala. Berkatalah oleh Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam kitab Al-Hikam beliau, apa kata beliau? Lamma alimal haqqu anka, lamma alimal haqqu minka wujudal malali, lawwana laka ta'ah. Manakala mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala minka dari dirimu wujudal malal, akan wujud kebosanan, lawwana laka, niscaya mewarnainya, memberi warna yanya Allah laka bagimu, at-ta'ah akan taat. Maksud memberi warna yanya Allah bagimu akan taat, Allah menciptakan berbagai macam ketaatan. Allah tahu manusia itu cepat bosan, karena itu ketaatan kepada Allah itu macam-macam bentuknya, supaya manusia senantiasa dalam taat, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Luar biasa. Susah kita hikam. Nah, agak rumit. Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annalil auradi asaran kabiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih. Ketahui olehmu wahai saudaraku, annalil aurat, bahwa sungguh bagi segala wirid-wirid itu asaran kabira, punya pengaruh yang besar, fi tanwiril qalbi, dalam menerangi hati, wa dhabtil jawarih, dan dalam mengendalikan segala anggota badan. Jadi makanya beliau di atas tadi menganjurkan kita untuk banyak zikir, macam-macam zikir. Lebih baik zikir yang warid, sesudah sholat zikirnya apa, sebelum subuh zikirnya apa, ketika sore zikirnya apa, semua ada zikirnya. Dan doa-doa khusus itu di setiap kesempatan, doa masuk kamar mandi, doa keluar dari rumah, doa masuk pasar, kalau bisa semuanya kita amalkan. Karena setiap wirid itu, setiap zikir itu ada pengaruh yang besar sekali dalam menerangi hati kita, dalam menjaga anggota badan, supaya anggota badan kita nggak liar, nggak suka maksiat, mata terjaga, tangan terjaga, dan segala macamnya. Ini kata beliau, wirid itu punya pengaruh yang sangat besar dalam membuat hati kita bercahaya terang, dan dalam mendobit, mengikat anggota kita supaya tidak maksiat kepada Allah. Walakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabati wat takrari wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu. Tetapi la yadharu, tidak zahir ianya pengaruh yang besar. Walakin la yadharu, tetapi tidak zahir ianya pengaruh zikir tadi. Wa yata'akkadu, dan tidak kuat ia, illa indal muwadhabah, kecuali ketika continue, muwadhabah terus menerus, wat takrar, melainkan ketika berulang-ulang terus. Takrar ini masdar dari karara. Karara yukariru, takriran boleh, takrar juga ada masdarnya. Kecuali indal muwadhabah, ketika kita terus-terusan, continue, wat takrar, dan berulang-ulang terus, wa fi'li kulli wardin, dan ketika melakukan setiap wirid, minha, daripadanya segala wirid-wirid, fi waqtin yakhusuha, pada waktu yang telah mengkhususkan ia akannya waktu. Kata beliau, wirid itu pengaruhnya sangat besar dalam membuat hati kita terang dan menjaga anggota badan. Tetapi wirid itu tidak akan kelihatan pengaruhnya, tidak akan kuat pengaruhnya, kecuali ketika kita terus-terusan mengamalkan wirid itu. Kita ulang-ulang terus sesuai dengan aturan, dan kita melakukan setiap wirid itu pada tempat yang sudah ditentukan, pada tempat khusus. Misalkan zikir sesudah sholat, selalu subhanallah 33 kali, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita sempurnakan, wallahu akbar, kita sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau doa setiap bangun pagi, doa subuh, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju. Seterusnya, jangan lupa baca juga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, segala macam zikir sebagaimana dalam kitab misalkan Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, dan kitab-kitab yang lain kan, Al-Yaumi wal Lailah,
Kitab zikir banyak kita baca, amalkan insyaallah. Fa illam takun mimman yastaghriku jami'a sa'ati lailihi wa naharihi bi wadha'ifil khairati faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin makhsusah. Fa illam takun, maka jika tidak adalah engkau itu mimmay yastaghriku, termasuk dari orang-orang yang menghabiskan ia jami'a sa'ati lailihi, akan semua waktu malamnya, wa naharihi dan siangnya, bi wadha'ifil khairat dengan berbagai macam kebaikan, faj'al laka auradan, maka jadikan olehmu bagimu auradan akan wirid-wirid, tuwadhibu yang engkau muwadhabah, alaiha di atasnya wirid, fi auqatin makhsusah dalam waktu-waktu khusus. Nah, ini beliau mengingatkan, fa illam takun mimman yastaghriku, jika tidak adalah engkau itu dari orang-orang yang menghabiskan dia akan semua waktu-waktu malam dan siangnya. Bila kita bukan orang yang zikir 24 jam ceritanya, kita tidak bisa menghabiskan semua waktu malam dan siang kita dengan berbagai macam kebaikan. Kita banyak sibuk dengan urusan duniawi. Nah, bahkan urusan duniawi sebenarnya bisa diniat untuk amalan akhirat kalau niat kita benar. Bekerja misalkan, tapi misalkan kita kerjanya 24 jam atau 16 jam kerja. Nah, kita bukan orang yang menghabiskan banyak waktu malam dan siang dengan berbagai macam kebaikan, tapi sibuk dengan kegiatan yang macam-macam. Faj'al laka auradan, maka jadikan olehmu untukmu auradan. Kita juga perlu punya wirid, zikir-zikir tertentu. Tuwadhibu 'alaiha, yang engkau muwadhabah, yang engkau terus-terusan di atasnya wirid, fi auqatin makhsusah, pada waktu-waktu khusus. Walaupun kita sangat sibuk sekali, nggak bisa mengisi seluruh waktu dengan berbagai macam wirid kebaikan, kita harus punya wirid khusus yang kita tentukan waktunya. Nah, misalkan kita tentukan nih sebelum subuh saya harus punya wirid berupa baca Quran. 10 ayat, setiap hari kita rutinkan. Atau misalkan sesudah salat maghrib, kita tentukan wirid kita. Kita tentukan waktu juga untuk mengajarkan anak-anak. Atau apapun, yang penting kebaikan. Nah, ini kita perlu punya waktu khusus untuk berwirid. Ini penting banget. Wa taqdiha mahma fatatka, dan engkau qadha akannya wirid tadi mahma, kapan-kapan luput dianya wirid akan engkau. Jadi wirid yang sudah kita tentukan di waktu khusus tadi kita lakukan terus. Bila ada yang terlewati, kita qadha, kita bayarkan, kita denda diri kita. Biasanya kita tentukan wirid 30 menit. Tapi ada yang kita lewati, malam besoknya kita tambah jadi 60 menit, kita denda. Lita'tadan nafsul muhafadhata 'alaiha, supaya biasalah oleh jiwa akan menjaga 'alaiha, di atasnya aurat, di atasnya wirid. Lita'tadan nafsu, supaya biasalah oleh jiwa akan menjaga 'alaiha, di atasnya wirid, supaya kita enggak menyepelekan sesuatu yang sudah kita tentukan, akhirnya kita jadi disiplin. Wa mata aisat minkan nafsu annaka la tasmahu bitarkika auradaka hatta tatadaraka bil qada'i mata fatat badarat ila fi'liha fi awqatiha. Nah, ini seolah-olah antara nafsu dan kita agak beda. Wa mata aisat, dan bila telah putus asalah dari dirimu oleh nafsu. Bila aisat, mata aisat, bila sudah putus asalah dari dirimu oleh nafsu. Nafsu putus asa. Putus asa apa? Annaka la tasmahu, bahwa sungguh engkau itu tidak akan engkau biarkan bitarkika, dengan tinggal bitarki auradika, dengan meninggalkan wirid-wiridmu. Hatta tatadarakaha, hingga engkau ganti akannya wirid bil qadha, dengan qadha, mata fatat, kapan-kapan luput ia. Bila nafsu sudah putus asa, artinya engkau tidak membiarkan meninggalkan wiridmu. Ada wirid yang terlewat, enggak akan kita biarkan. Hatta tatadaraka, hingga engkau ganti akan wirid dengan mengqadha tadi. Mata fatat, engkau qadha bila luput ia. Badarat ila fi'liha, niscaya, jawab mata, segera ianya nafsu kepada memperbuatnya wirid fi awqatiha, pada waktunya wirid. Jadi nafsu terbiasa, kadang nafsu harus dipaksa. Begitu kita tinggal denda. Kalau tinggal 30 menit, besok jadi 60 menit. Jadi nafsu juga mikir-mikir, ini kalau ditinggal besok berat, mending disiplin aja setiap waktu zikir 30 menit dan 30 menit. Masya Allah. Wa qala Sayyidi Asy-Syaikhu Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu an,
Dan telah berkatalah oleh tuanku, guruku, Syekh Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Ini keras banget. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Bermula siman yang tidak ada baginya siman itu wirid, fahuwa kirit. Maka dianya itu kirit, monyet. Orang yang tidak punya wirid itu namanya kirit. Nah, hanya monyet yang tidak punya wirid. Jadi enggak rapi. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebagian para arifin, arif billah. Apa kata sebagian arifin? Al-waridatu min haisul aurat. Bermula warid itu sabit dari sekira-kira aurat. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah, pemberian Allah. Pemberian Allah itu sesuai dengan wirid kita. Kalau enggak ada wirid, enggak ada warid. Nah, kalau wirid kita banyak, warid pun banyak. Jadi warid itu sesuatu yang datang dari Allah ke hati kita, ke jiwa kita. Itu sesuai dengan kadar wirid kita. Al-waridatu min haisul aurat. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairih. Maka bermula siman yang tidak adalah baginya man itu wirid pada zahirnya. Niscaya tidak adalah baginya siman itu warid dalam hatinya. Kalau zahirnya enggak ada warid, enggak ada wirid, zahirnya enggak pernah wirid, dalam batinnya pun enggak ada warid, kosong hatinya, enggak ada limpah karunia Tuhan di sana. Nah, begitu kata arif billah. Jadi warid berdasarkan wirid. Wa alaika bil qasdi wal dzumil wasti min kulli am, dan hendaklah engkau bil qasdi dengan bertekad, berkasat, waludumil wasti, dan melazimkan pertengahan min kulli amrin dalam setiap perkara. Nah, ini anjuran supaya kita sederhana, bil qasdi sederhana, dan menjaga ke pertengahan. Wasti itu kesederhanaan, pertengahan dalam segala perkara. Jangan terlalu rakus. Artinya kita pengen wirid, pengen baca Quran 2 jam, besok lemas tak berdaya. Biasa aja, sederhana, semampu kita. Hendaklah engkau bil qasdi dengan menyengaja, bertekad untuk menjaga kesederhanaan dalam segala hal, min kulli amrin. Wa khuz minal a'mali ma tutiqul mudawata alaihi. Ambillah dari segala amal akan mama yang engkau sanggup akan berkekalan di atasnya. Jadi pilihlah amalan-amalan atau tentukan waktunya sekira-kira kita bisa terus-menerus kita lakukan. Jangan kebanyakan, nanti bosan besok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, secinta-cinta amal di sisi Allah itu adwamuha, yang paling dawamnya, yang paling tetapnya amalan, wa in qalla, sekalipun sedikit ianya amalan. Nah, walaupun puasa sebulan 3 kali nggak apa-apa, sebulan 3 hari, yang penting rutin, dawam, dan pengaruhnya lebih dahsyat. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah Nabi alaihi salam. Apa kata Nabi? Khudhu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Khudhu, ambil olehmu minal a'mal, daripada segala amalan-amalan, ma tutiqun, akan apa yang kau sanggupi. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah itu la yamallu, tidak bosan ya Allah, hatta tamallu, hingga engkau bosan. Jadi ambillah amalan-amalan yang sanggup kita lakukan terus-menerus supaya kita tidak bosan, karena Allah tidak akan bosan hingga kita bosan. Kalau kita bosan, kita jadi meninggalkan amalan-amalan baik tersebut. Wa min sya'ni syaitan la'anahullah ayyuzayyina lil muridi fi mabda'i iradatihil istiqsara minat ta'ati wal ifrata fiha. Wa min sya'ni syaitan, sebahagian dari kelakuan syaitan, sebahagian dari sifat syaitan la'anahullah, itu ayyuzayyina lil murid, bahwa menghias syaitan bagi seorang murid, fi mabda'i iradatihi, pada awal keinginannya si murid, pada awal iradahnya si murid. Apa yang dihiasi oleh syaitan? Al-istiqsara, akan memperbanyak daripada taat, wal ifrata, dan akan berlebih-lebihan dalamnya taat. Itu cara syaitan. Sebahagian cara syaitan menggoda kita, dia menghiasi bagi kita awal-awal orang belajar, dihiasi supaya kita banyak dalam segala hal. Baca Quran banyak, lebih-lebihan banyak. Orang baca sejuz, kita 5 juz misalkan. Sekali doang, makin ke depan kita makin loyo.
Wa gharduhu min dzalik ay yaruddahu ala aqbih. Wa gharduhu bermula tujuannya setan min dzalik dari demikian menghiasi murid tadi. Wa gharduhu bermula tujuan setan dari demikian itu ay yaruddahu bahwa mengembalikan ia akannya si murid ala aqbihi ke belakangnya. Bitarki fi'lil khairi aslan dengan cara meninggalkan kebaikan sama sekali. Jadi tujuan iblis setan itu supaya kita tadi udah semangat, kemudian tujuannya biar kita bosan, akhirnya kita mundur ke belakang lagi kepada nol. Akhirnya kita meninggalkan kebaikan sama sekali. Ya, iblis nggak suka kalau kita baca Quran sehari 10 ayat tapi rutin. Dia suka kita baca langsung 2 juz, besok nggak baca, sebulan kemudian baru baca lagi. Nah itu. Au fi'lihi ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi. Fi'lihi kita atah bitarki. Bermula tujuannya setan dari demikian tadi, ayaruddahu bahwa mengembalikan ya setan akannya kepada belakangnya dengan cara meninggalkan perbuatan kebaikan sama sekali atau dengan memperbuatnya kebaikan ala ghairil wajhil ladzi, di atas bukan jalan-jalan alladzi yang sepantasnya ya. Atau supaya kita melakukan amalan itu tetap kita lakukan, cuma bukan dengan cara yang sebenarnya. Jadi cepat banget. Bukan seperti aturan. Mestinya baca Quran tartil, rapi, kita pahami. Artinya sekarang kita jadi buru-buru karena mengejar target. Nah, karena kita tentukan target yang banyak. Harus 2 juz kelar misalkan dalam sejam. Padahal intinya bukan itu. Yang penting dawam tadi. Wala yubalil la'inu bi ayyihi madahahu, dan tidak peduli oleh si la'in tadi, oleh iblis tadi, oleh setan. Wala yubali, dan tidak peduli oleh si setan bi ayyihi dengan yang mana dari keduanya tadi mempengaruhi ia akannya si seseorang. Yang penting kita digoda oleh setan, apa enggak melakukan kebaikan sama sekali atau melakukan kebaikan tapi bukan dengan cara yang dianjurkan. Walayu wali, tidak peduli oleh si setan itu bi ayyihima dengan yang mana dari keduanya menggoda ia akan kita atau menjerumuskan kita. Yang penting kita tersesat dari jalan kebenaran. Begitu. Summa innal awrada takunu fil aqsari salata naflin au tilawata qur'anin au qira'ata ilmin au zikran au fikran. Kemudian sesungguhnya wirid ada ianya wirid pada kebanyakan itu salat sunat. Wirid rata-rata berupa salat sunat, tilawata Quran, baca Quran itu wirid. Kemudian qira'ata ilmin atau membaca ilmu, baca kitab, au zikran au fikran. Jadi jenis wirid macam-macam. Jenis wirid macam-macam. Bisa ada orang yang wiridnya sholat sunat, baca Quran, baca ilmu, zikir, fikir. Bahkan ada orang-orang yang wiridnya menolong orang lain. Setiap hari mencari seseorang yang akan ditolong. Ya, sampai di sini dulu. Nanti baru lanjutkan adab-adab wirid. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.